Assalamualaikum. Salam, masuk Ki. Ya, Duduk Ki. ya, saya Ki. Ya, kan minggu kemarin kita sudah ketemu ya di puskesmas. Jadi sekarang saya mau kunjungan kedua untuk laptop pemeriksaan Kak ya. Sebelumnya saya tensi dulu ya. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silakan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Ini sebelumnya pernah periksa tensinya berapa? 120. Jadi ngaji riwayat hipertensinya keluarga di Bapak aja. oh bapak jadi Tekanan darah sistolik adalah 121 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 79 ya, jadi ini normal di 121. 100. Tadi sudah detensi Anda normal. Jadi sekarang saya mau periksa mulai dari kepala sampai kaki ya. Saya izin dulu dik. Ya. Tadi. Ya. Kepala bersih. Sakit dik. Ya, nada nyari tekan. Terus pada wajah juga simetris kiri dan kanan, tidak ada plasma. Menghadap ke atas. Konjungtiva merah muda menghadap ke bawah, sclera tidak ekterus, jadi yang normal semua. Terus bibir tidak pucat, ada giginya yang tanggal, ada yang tanggal enggak? Yang tanggal maksudnya pernah dicabut? Tidak. Nggak ada yang lubang juga? Hamil. Iya, sekarang hamil? Enggak. Iya, oke. Jadi alhamdulillah normal semua. Terus sakit? Enggak. Tidak ada juga pada saat menenang tidak sakit ji? Enggak. Ya, jadi tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfa dan tiroid ya. Terus di sini ini ada nanti maksudnya kanker ya, pada saat kanker nanti pada saat sudah melahirkan itu sudah basah kembali normal, jadi basah langsung lulur ya. Oke, saya periksa ini ya. Oke, ini sudah trimester ketiga dik. Ya. Kalau bulan depan sudah melahirkan dik. Sakit enggak? Enggak. Ini emang selalu bergerak antara di sini atau di sini? Di sini gitu ya. Oke. Terus dokter bilang normal gini, kepala di bawah. Iya. Oh iya. Berapa berat badannya kemarin? Terakhir 59 kalau 8. Oh ini. Enggak, berat badannya janinnya. 1 lebih. Oh 1000 lebih dik. Artinya nanti coba konsumsi maksudnya kayak es krim juga bisa kan, misalkan ini. Oke? Jadi dari juga keluhan keputihan tak? Enggak jadi. Terus pada kaki coba miring sih, miring sana ya. Oke, enggak ada udem. Enggak ada di varises, enggak sakit nih. Enggak pernah ada. Iya, enggak misalnya pernah juga itu istilahnya ngilu ini di ininya kayak semacam kram ya, kram. Biasa. Oh biasa, itu biasa karena kaki kita biasa selalu dia maksudnya Dilipat. iya dilipat seperti itu ya. Jadi alhamdulillah normal semua ya. Ayo ayo, ayo ayo, ayo ayo ayo. Tidak begitu caranya sayang, dari bawah tangannya. Dua-dua tangannya sayang dibawa. Ayo, ayo. Ayo, dikit lagi sayang, dikit lagi. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Allahu Akbar. Ayo, kayak orang marah. Teriak saja orang marah. Teriak
sayang, ayo. Ayo. Dulu deh. Bisa jelaskan dulu pernah menggunakan KD apa saja waktu setelah melahirkan dari anak pertamanya? Oh iya. Jadi waktu anak pertama saya itu menggunakan KB suntik 3 bulan. Kemudian anak kedua ini saya menggunakan kembali suntik 3 bulan, tapi cuma beberapa bulan. Kemudian saya mengganti ke pil kombinasi. Tapi yang jadi masalah karena beberapa bulan ini saya mengalami pusing. Jadi saya ingin berkonsultasi kembali mengenai penggunaan KB. Oh ya, jadi sekarang kita menggunakan KB pil ya, kombinasi. Merek apa itu Bu? Kalau Untuk merek menggunakan merek yang biasa seperti biasa. andalannya? Oh iya. Oke. Tapi teratur ya Bu, maksudnya jamnya juga sudah teratur ya untuk konsumsinya kemarin. Iya. Oh iya. Bisa saya tensi Bu? Oke. Ya, bulan lalu tensinya berapa Bu? Bulan lalu itu 150 ke 80. Ini naik ya Bu, ini 140/90 Bu. Itu mungkin karena ini ya, apa yang mengakibatkan Ibu pusing, sering sakit kepalanya. Selain ini kita konsumsi apa Bu? Maksudnya makanannya sempat ada makanannya memang tekanan darahnya memang bisa meningkat atau apanya makanan yang dikonsumsi seperti daging mungkin konsumsi untuk makanannya setiap hari dagingnya Bu atau bagaimana Bu? Untuk daging mungkin bakso ya. Oh iya, Bisa bisa setiap ya. hari juga. Iya, itu juga. Ya, sekali. Oke. Bisa saya ini lihat tekanan berat badannya Bu? Menghadap ke depan ya Bu. Oke. Oke, tindakan ya Bu. Oke. Ya, jadi ini bukan ceritanya kita sekarang keluhannya pusing, sering sakit kepala dalam 3 bulan ini ya. Setelah ceritanya baru lagi mengkonsumsi ceritanya ini pil kombinasi yang sebelumnya suntik karena banyak didengar untuk kalau suntik itu cepat keropos tulangnya ya karena sering kita terus disuntik ya. Jadi mungkin saya bisa jelaskan ya Bu terkait metode yang digunakan. Waktu kemarin menggunakan pil kombinasi sempat konsultasi sama bidannya atau bagaimana Bu? Iya, sempat. Sempat ya. Jadi mungkin sudah tahu ya apa ceritanya kekurangannya ataupun efek samping dari pil kombinasi ya. Apalagi tidak teratur cara konsumsinya. Jadi untuk pil itu sendiri itu kita bisa untuk maksudnya ini harus teratur jamnya misalkan dan bagusnya juga dikonsumsi kalau malam supaya maksudnya
kita tidurnya juga bagus, dan mungkin juga untuk ininya apalagi keluhannya ini mungkin juga dari faktor makanannya juga. Tapi kita juga bisa memilih alat kontrasepsi yang lain yang ceritanya ini kan pil masih mengandung hormon ya, maksudnya ini hormon yang memang ada beberapa efeknya kalau kita konsumsi. Namun kan biasanya ada orang memilih pil karena itu kan gampang langsung diminum. Tapi kan biasanya kalau suntik itu ya kadang ada orang takut disuntik, terus ada juga istilahnya di sini susuk. Itu susuk juga kadang orang ngeri kelihatannya karena dia di ini ya ada di sisiknya untuk untuk pemasukan ininya. Ini seperti ini susuknya. Namun kalau misalkan masih bulan depan masih sering pusing, saya sarankan Bu untuk misalnya apalagi untuk ininya mengganti alat kontrasepsinya yang memang non hormonal, artinya yang maksudnya untuk efek sampingnya itu kurang. Itu bisa ini AKDR ini seperti ini Bu, ataukah istilahnya orang biasa bilang spiral seperti itu kalau di masyarakat spiral. Jadi ini bisa tapi ini nanti kalau ibu bersedia untuk menggunakan alat kontrasepsi ini pun jangka panjang, jadi tidak serta-merta 1 bulan datang ke puskesmas atau 3 bulan datang ke puskesmas, ataupun maksudnya kalau pil setiap hari ya dikonsumsi Bu. Kalau ini dia KDR itu ya biasanya 3 tahun sampai 5 tahun, jadi bisa. Tapi biasanya orang cek itu untuk memastikan apakah IUD-nya itu bagus posisinya, itu biasanya per 1 tahun, ataupun biasanya kadang ada orang 6 bulan seperti itu, supaya ada kan biasanya kadang orang itu untuk keadaannya posisinya itu biasa kadang tidak berubah karena jarang dia untuk ini, apalagi konsultasi ke dokter untuk melihat. Ini kan bisa dilihat di USG juga seperti itu Bu. Bagaimana? Susuk gimana? Susuk ya, susuk juga sebenarnya ini jangka panjang. Namun ini masih masuk ada hormonalnya Bu, artinya masih ada efek-efek sampingnya yang memang dia untuk apalagi bisa kadang juga ini bisa meningkatkan berat badan kalau misalkan untuk susuknya seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke ibu, karena kan ibu yang akan mengkonsumsi yang akan menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Tapi itu lagi kita harus juga komunikasi dengan suami seperti itu. Jadi saran saya Bu, selain ini ceritanya untuk kontrasepsinya nanti apakah akan dirubah atau akan diganti, itu juga pola makannya Bu. Pola makannya itu usahakan maksudnya mengkonsumsi yang maksudnya jangan yang terlalu berlemak, karena kan kalau berlemak itu bisa saja nanti tensinya naik, apalagi kan sebelumnya memang normal di tensinya Bu ya. Terus ya untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayur-sayuran Bu, seperti itu. Kita datang kembali tensi kita biasanya berapa Bu? Kemarin kan udah 90. Minum susu ini bagus sih. Spiral jarak yang kita pakai 10 tahun. Tapi kalau yang kita tahu berapa bisa dibuka lagi, lupa.